Halo, kita ketemu lagi ya di mata kuliah MSDM Global. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama kita. Yang kemarin kita membahas tentang bisnis ya, bisnis internasional atau bisnis global. Nah, saat ini kita akan membahas atau mengenal tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini adalah supaya kita bisa mengetahui apa yang dimaksudkan dengan MSDM global itu sendiri, kemudian beda MSDM domestik dengan MSDM internasional, serta tantangan-tantangan dalam lingkungan kerja MSDM internasional. Nah, memang saat ini bisnis ini sudah meningkat secara global ya. Jadi sebagian besar barang dan jasa saat ini sudah bersifat global. Nah, sumber daya baik itu bahan mentah, modal, orang, dan lain-lain ini sudah mengalir lewat dari batas nasional. Banyak sekali saat ini perusahaan Amerika misalnya beroperasi di negara lain. Ada juga perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Amerika. Nah, artinya sekarang memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global. Nah, dengan adanya operasi perusahaan global tersebut, maka banyak juga karyawan dan keluarga yang tinggal dan bekerja tidak di dalam ruang lingkup negaranya. Nah, ketika perusahaan-perusahaan multinasional ini mulai mengembangkan bisnisnya, tentu kita akan juga membahas tentang MSDM internasional, karena bidang MSDM internasional ini ada 3 pendekatan ya di sana ya, kita akan bahas. Nah, yang pertama dia lebih menekankan pada lintas budaya ya, cross culture management. Nah, ini dia melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Nah, kemudian pendekatan yang kedua ini dikembangkan dari hubungan internasional dan literatur MSDM. Kemudian dalam pendekatan ini kita menggambarkan, kemudian kita membandingkan dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Nah, sedangkan pendekatan yang ketiga ini adalah ketika kita berusaha untuk memberikan fokus pada aspek-aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, sebelum kita membahas pengertian atau definisi dari MSDM internasional, ini kita merujuk dulu ya aktivitas-aktivitas dalam SDM internasional itu sendiri ya, dimulai dari perencanaan sumber daya manusianya, penyusunan stafnya ya, ada rekrutmen, seleksi, penempatan, kemudian ada penilaian pelatihan pengembangan, kemudian ada manajemen kinerja, kompensasi, tunjangan, serta hubungan industrial. Nah, sebenarnya umumnya ya MSDM internasional dan MSDM domestik ya yang dilihat itu sama, namun tata kelolanya yang berbeda. Nah, di dalam bisnis global ini negara-negara dibedakan menjadi 3 ya. Jadi menurut Morgan ini menggambarkan MSDM internasional itu dalam dia 3 dimensi ya awalnya. Jadi ada aktivitas SDM yang meliputi pengadaan tadi, kemudian alokasi, pemanfaatan, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat kategorinya ya, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas MSDM internasional ini ada 3 ya. Ada negara induk, ada negara tuan rumah, dan negara ketiga. Nah, kalau negara tuan rumah itu disebut dengan host country. Kita negara induk dulu ya. Kalau negara induk atau negara asal itu disebut dengan home country. Di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Nah, jadi dia punya kantor pusat di sana. Negara yang berdiri kantor pusat perusahaan. Nah, untuk karyawan nanti kita akan bahas ya. Ini kita bahas bisnisnya dulu.
Kemudian ada negara tuan rumah. Nah, negara tuan rumah atau host country di mana ada cabang di sana ya, cabang dari perusahaan induk tadi. Jadi di mana perusahaan negara induk menempatkan fasilitas bisnisnya, dalam hal ini cabang. Kemudian yang ketiga itu adalah negara tuan rumah tadi disebut, atau istilahnya itu adalah host country. Kemudian yang ketiga adalah negara lain atau third country atau negara ketiga. Nah, ini mungkin ya bisa jadi sumber tenaga kerja, kemudian modal atau input-input lainnya. Jadi di luar dari negara induk dan negara tuan rumah. Artinya dia bukan host country dan bukan home country. Nah, kalau kita lihat dari sisi karyawan, ya dia juga ada tiga kategori karyawan dalam perusahaan multinasional, perusahaan global. Yang pertama adalah karyawan negara tuan rumah atau host country national. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mendengar istilah HCN. Apa itu HCN? Host country national tadi. Kemudian karyawan negara asal, parent country national di PCN. Nah, yang ketiga adalah negara ketiga ya, karyawan negara ketiga, terkenal dengan istilah third country national, jadi TCN. Jadi misalnya ya, perusahaan multinasional di Amerika, anggaplah di General Motor atau IBM, nah mempekerjakan warga negara Australia di kantor operasi di Australia. Nah, itu disebut apa? Host country ya, host country. Nah, kemudian misalnya ada warga negara di Asia Pasifik misalnya, kemudian ditugaskan di apa namanya, di Amerika misalnya, di negara lain ya, di luar dari host country dan third country. Ini tadi disebut dengan PCN. Nah, kemudian misalnya karyawan Singapura ya untuk penugasan di kantor Jepang misalnya, itu disebut TCN ya tadi ya. Kalau PCN itu adalah misalnya Amerika tadi mengirim ke Asia misalnya. Nah, jadi ketika kita mendefinisikan MSDM internasional sebagai pengaruh di antara dimensi atau aktivitas SDM tadi, kita juga akan membahas tipe karyawan, kemudian negara-negaranya, dan banyak lagi terminologi yang luas tentang MSDM di mata kuliah ini, MSDM internasional ya tentunya. Nah, kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya di depan tentang jenis karyawan global ya. Jenis karyawan global itu ada 3. Yang pertama negara induk, yang kedua negara tuan rumah, dan yang ketiga itu adalah negara ketiga. Nah, untuk orang yang bekerja di luar dari negaranya itu dikenal dengan istilah ekspatriat ya. Jadi ini ada karyawan ekspatriat di sini. Siapa karyawan ekspatriat? Itu adalah karyawan yang dikirim oleh perusahaan ke negara lain untuk mengelola operasi di perusahaan negara tersebut. Contohnya misalnya kalau kita contohkan itu kayak TKI misalnya, itu adalah ekspatriat kalau di Indonesia ya. Tadi saya contohkan ya, karyawan negara induk atau parent country itu adalah misalnya tadi IBM ya, tadi IBM itu adalah perusahaan multinasional Amerika, jadi dia adalah perusahaan induk ya di Amerika. Kemudian ada seorang Amerika ditempatkan di penugasan di Asia misalnya, itu disebut dengan parent country. Kemudian kalau seandainya dia buka cabang di Australia, kemudian mempekerjakan warga negara Australia, itu disebutkan dengan karyawan negara tuan rumah. Nah, kalau seandainya ada karyawan kebangsaan Singapura, jadi dia ditugaskan di kantor Jepang. Nah, ini disebut dengan third country. Jadi bukan dari negara induk dan negara tuan rumah. Jadi tuan rumahnya apa? Jepang kan? Seharusnya kalau Jepang
Kemudian kalau misalnya negara induknya itu adalah Amerika, berarti kan bukan negara induk, bukan juga negara tuan rumah, maka dia disebut dengan third country national. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan ya di perusahaan untuk karyawan global. Yang pertama adalah etnosentrik. Jadi di etnosentrik ini kebijakan di mana perusahaan menempatkan orang dari negara induk guna mengisi posisi kunci. Nah, kenapa ada kebijakan ini? Jadi ini punya alasan ya. Kalau seandainya sebuah perusahaan itu menerapkan yang namanya etnosentrik. Alasannya apa? Yang pertama, kurangnya bakat manajemen senior. Sehingga kita memerlukan kebijakan etnosentrik tadi, kita perlu menempatkan orang-orang dari negara induk untuk mengisi posisi kunci karena kita harus mempertahankan budaya perusahaan ketika kita mengembangkan perusahaan secara global. Kemudian kita perlu menerapkan pengendalian yang cukup ketat, serta kita harus mentransfer kemampuan inti perusahaan secara lebih tepat guna. Nah, karena yang tahu tentang perusahaan ini tentu adalah karyawan dari negara induk, maka harus ada yang namanya kebijakan etnosentrik. Nah, kemudian ada kebijakan polisentrik. Nah, kebijakan polisentrik itu adalah kebijakan penstafan cabang perusahaan luar negeri dengan orang yang berkebangsaan asing. Artinya dia bukan dari parent country national. Sedangkan staf di kantor pusat diisi oleh orang kebangsaan negara induk atau parent country national. Nah, tentu ini juga punya alasan. Kenapa? Karena ada biaya yang lebih murah di sana. Karena tadi staf untuk di kantor pusat diisi oleh kebangsaan negara induk ya. Kemudian untuk perusahaan luar negeri dengan orang dari kebangsaan asing ya, bukan parents country. Kemudian alasannya yang kedua itu adalah untuk mengurangi kesalahpahaman kultur lokal, karena ketika kita mengembangkan perusahaan ke negara luar, negara lain, tentu kita juga akan berhadapan dengan budaya baru. Maka saya sampaikan kemarin ya, takut ada yang namanya perbedaan budaya. Nah, untuk mengurangi itu kita menggunakan yang namanya polisentrik. Kemudian yang berikutnya adalah geosentrik. Nah, geosentrik ini ketika kita menekankan pada pencarian orang terbaik untuk mendukung posisi jabatan kunci di seluruh organisasi. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, kita menggunakan sumber daya manusia terbaik secara efektif dan efisien. Kemudian kita juga bisa membangun budaya yang lebih kuat dan konsisten. Nah, jadi kita menggunakan kebijakan ini untuk mendapatkan karyawan yang terbaik dalam mengembangkan perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang baru dikembangkan dalam ruang lingkup global. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang bagaimana perekrutan dan penyeleksian karyawan. Jadi ketika kita mau melakukan perekrutan karyawan dan penyeleksian karyawan, tentu ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama yang perlu kita pertimbangkan itu adalah persyaratan organisasi. Nah, jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki atau melaksanakan tugas internasional ya. Karena setiap perusahaan ini tentu memiliki kebijakan yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu persyaratan organisasi ini harus dipenuhi ya ketika kita mau melakukan perekrutan dan penyeleksian untuk karyawan global. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyesuaian budaya. Nah, seperti yang sudah saya gambarkan minggu lalu, jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan budaya tentu dalam setiap negara ya. Maka dari itu
perlu sekali kita lakukan penyesuaian kebudayaan di sini menjadi syarat utama. Karena perbedaan budaya seperti yang saya sampaikan kemarin yang Hofstede itu ada 5 ya, ada indeks jarak kekuasaan, kemudian ada individualisme, kemudian ada kejantanan, kemudian ada uncertainty atau ketidakpastian ya, penghindaran ketidakpastian, serta orientasi jangka panjang. Nah, melihat dari indeks kemarin ya, setiap negara ini memiliki indeks yang berbeda-beda. Seperti untuk jarak kekuasaan, kemarin di Indonesia ternyata tinggi misalnya. Kemudian di Thailand itu rendah, kemudian individualismenya seperti apa, kemudian kejantanannya atau maskulinitasnya seperti apa, dan seterusnya. Begitu juga dengan pendidikan ya, pendidikan, sistem ekonomi, faktor perundang-undangan juga ya. Jadi ini harus menjadi faktor utama. Kemudian ada karakter pribadi ya, karakter pribadi ini juga nanti akan menentukan ketika kita melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada keterampilan berkomunikasi, karena tentu kita akan menghadapi orang yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Tentu keterampilan komunikasi ini dituntut dalam penugasan internasional dengan budaya yang berbeda juga ya tadi. Kemudian ada faktor keluarga. Nah, kenapa ada faktor keluarga di sini? Karena ketika ada penugasan internasional, tentu keluarga harus dilibatkan ya dalam penugasan tersebut. Nggak mungkin kalau misalnya kita menugaskan seorang karyawan keluar negeri tapi anak dan istrinya nggak ikut misalnya, atau suami dan anaknya nggak ikut, itu nggak mungkin. Maka dari itu ketika kita melakukan proses rekrutmen dan seleksi, ini kelima ini harus menjadi perhitungan. Nah, melakukan seleksi tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja global ini harus ya kita lakukan, karena ketika kita mulai mengembangkan bisnis secara global, ada tenaga kerja asing yang memang diperlukan, baik itu dari tenaga kerja negara asal yang ditempatkan di anak perusahaan, atau tenaga kerja asing misalnya, atau third party tadi, ataupun parent country ya. Jadi memang praktik MSDM ini harus disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan di negara tempat perusahaan tersebut melakukan operasi. Jadi begitu juga dengan kebijakan seleksi juga harus disesuaikan dengan kebijakan di negara tersebut. Kriteria-kriteria yang bisa kita gunakan untuk melakukan seleksi tenaga kerja asing, tentu misalnya kita lihat dari kompetensi ya, kompetensinya misal dari ini tadi ya, persyaratan organisasi, tentu kita harus melihat karyawan tersebut kompeten atau tidak ya di area pengalaman dia. Kemudian dia harus memiliki kemampuan komunikasi ya dalam bisnis internasional, minimal dia menguasai beberapa bahasa internasional. Kemudian dia juga harus memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian dia harus memiliki tingkat toleransi yang tinggi, karena dengan perbedaan budaya tadi tentu dia harus memahami budaya sekitar. Kemudian dia juga harus memiliki kelenturan di dalam penyesuaian kebudayaan ini ya. Tentu dia juga harus memiliki motivasi ya. Kalau kita lihat dari karakteristik pribadi tadi, dia harus memiliki motivasi untuk maju, kemudian menyukai tantangan. Nah ini karena di dalam penugasan internasional ini banyak sekali tantangan-tantangan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan kebijakan, perbedaan kepribadian karyawan dan lain-lain. Tentu juga dia harus memiliki kemampuan dan kemauan ya, tentu untuk belajar budaya dan bahasa tempat perusahaan tersebut beroperasi, serta harus didukung juga oleh keluarga ya.
Nah, karena saya sudah sampaikan juga minggu lalu supaya tidak ada yang namanya culture shock atau kekagetan budaya. Karena kekagetan budaya ini seandainya ini terjadi pada masa si karyawan tadi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru, ini tentu akan membuat dia susah. Jadi dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Nah, oleh karena itu manajemen sumber daya manusia ini dituntut untuk berperan lebih dalam mendampingi si karyawan tadi dengan misalnya melibatkan banyak kegiatan positif, melakukan pelatihan sebelum keberangkatan, kemudian meningkatkan kualitas kelenturannya, motivasinya, serta kemampuan si karyawan untuk ditempatkan di penugasan internasional. Nah, apa masalah-masalah yang bisa terjadi dalam ruang lingkup sumber daya manusia internasional? Yang pertama adalah masalah keanekaragaman tenaga kerja. Karena tadi aja saya sudah jelaskan ada 3 jenis tenaga kerja ya. Ada host country, ada parents country, ada third country. Jadi ada 3 jenis karyawan. Nah, tentu mereka memiliki kepribadian yang berbeda, tentu mereka memiliki budaya yang berbeda, sikap dan nilai yang berbeda. Nah, sehingga karyawan tadi harus mampu menyesuaikan tadi. Sehingga ini sebenarnya bisa jadi masalah karena ada perbedaan atau keanekaragaman tenaga kerja tadi. Kemudian kita juga bisa melihat ada masalah kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan pemberian kompensasi ya dan imbalan pada tenaga kerja asing. Karena memang sebenarnya kalau kita bicara tentang kompensasi ya ini kan tujuannya untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas ya dalam bisnis global. Kemudian memelihara hubungan yang konsisten juga. Tentu ya tidak ya masih dalam konteks yang rasional ya, tidak merugikan perusahaan juga. Nah, ini akan jadi masalah juga karena paket kompensasi yang ditawarkan untuk setiap negara, setiap perusahaan ini akan berbeda-beda sesuai dengan aturan di negara tersebut. Kalau seandainya kita kembalikan ke perusahaan ya tentu juga akan berbeda apa saja hak yang akan didapatkan oleh perusahaan oleh si karyawan tadi. Misalnya ada tunjangan kola seperti yang saya ceritakan kemarin, cost of living adjustment, kemudian ada tunjangan kepindahan, misalnya tunjangan pindah sekolah anak dan lain-lain. Nah, kita lihat di sana di negara tempat perusahaan beroperasi. Nah, kalau seandainya biaya-biaya tersebut mahal ya tentu ini bisa menjadi masalah dalam SDM internasional. Kemudian agama ini juga kaitannya dengan budaya ya karena dan toleransi di sana karena dominan agama yang paling dominan di setiap negara ini kan berbeda-beda. Nah, sehingga ini bisa jadi masalah ketika karyawan tersebut ditugaskan di negara dengan agama dominan yang berbeda dengan agama yang dianut. Kemudian ada keluarga dan repatriasi ya. Kalau keluarga ya tentu kaitannya dengan anggota keluarga yang harus juga ikut beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kemudian ada repatriasi di situ. Nah, jadi repatriasi ini adalah ketika dia pulang lagi ke negara asalnya. Jadi ketika penugasan internasionalnya selesai, kemudian dikembalikan lagi ke negara asal ya atau ke perusahaan induk. Nah, tentu ini akan jadi masalah juga. Kenapa? Karena ketika dia dikembalikan ya tentu dia tidak menginginkan jabatan yang lebih rendah, kemudian dengan kompensasi yang lebih rendah. Nah, ini bisa juga jadi masalah dalam SDM internasional. Nah, adapun faktor-faktor penyebab kegagalan penugasan internasional, yang pertama, ekspatriat ini umumnya memiliki kepribadian ekstrovert. Kemudian mereka memiliki kepribadian yang menyenangkan, memiliki stabilitas emosi yang baik, memiliki kemampuan yang lebih kecil,
untuk berhenti di awal. Kegagalan ini akan timbul ketika ekspatriat tidak mampu, dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tidak mampu menghadapi tanggung jawab luar negeri yang lebih besar. Kemudian ada lagi yang tadi saya sampaikan, keluarga ini juga bisa menjadikan penyebab kegagalan penugasan internasional ketika keluarga tadi tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi keluarganya mungkin akan merasa terasing dan tidak nyaman sehingga dia tidak mau tinggal di sana, sehingga terjadi kegagalan dalam penugasan internasional. Nah, untuk selanjutnya kita akan diskusi untuk pertanyaan ini, nanti bisa kita diskusikan di grup WA. Nanti kalian jawab pertanyaan ini, dikumpulkan di Lumen ya nanti ya. Saya kasih waktu 1 minggu. Oke, terima kasih banyak. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita sambung minggu depan di pembahasan yang berbeda. Kita akan bahas tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia internasional itu menopang bisnis internasional ya, khususnya operasi-operasi bisnis internasional nantinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan.